Di tengah-tengah keindahan alam Wonogiri, terdapat sebuah desa yang memiliki potensi yang luar biasa. Desa Jatisari namanya, yang terletak di Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Desa tersebut memiliki luas wilayah sebesar 260,11 hektar. Meskipun wilayahnya terbilang kecil, desa ini mampu menampung lebih dari 4.400 jiwa penduduk yang tersebar di 4 dusun, yaitu Dusun Jatisari, Cinderejo, Tanduran, dan Jatirejo. Dengan pembagiannya terdapat 9 RT pada Dusun Jatisari, 9 RT di Dusun Cinderejo, 7 RT di Dusun Tanduran, dan 6 RT di Dusun Jatirejo. Desa Jatisari berada di bagian barat daya wilayah Kecamatan Jatisrono dan memiliki letak yang strategis, terletak pada ketinggian kurang lebih 450 meter di atas permukaan air laut. Wilayah desa ini merupakan dataran rendah yang subur, sehingga menjadi tempat yang ideal untuk pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Jika kita telusuri lebih dalam, dahulunya Desa Jatisari merupakan salah satu wilayah pemerintahan Hindia Belanda atau Kademangan, yang membawahi beberapa nama wilayah yaitu Asem Legi, Jendol, Malanggaten, Johar, Blumbang, Pencil, Celep, Kenteng, Ngerco, Gemawang, dan Tanduran. Serta ada sebuah wilayah yang pada zaman dulu disebut Daleman, yaitu hamparan tanah oro-oro pada zaman Kademangan sebagai tanah yang bisa diolah oleh masyarakat, tetapi tidak boleh dijadikan hak milik, yang akhirnya disebut Dalem. Titik pusat kota Kademangan tersebut berada di wilayah yang sekarang disebut Tanduran. Kelengkapan fasilitas peribadatan mencerminkan keberagaman agama masyarakatnya. Di Desa Jatisari memiliki fasilitas peribadatan yang terdiri dari masjid, gereja Kristen Jawa, dan juga vihara. Keberadaan fasilitas peribadatan yang lengkap ini menunjukkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Desa Jatisari, sehingga tercipta suasana kehidupan sosial yang harmonis dan damai. Salah satu fasilitas yang membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Fasilitas pendidikan siap melayani penduduk dan masyarakat sekitar. Di Desa Jatisari sendiri terdapat satu playgroup yang merupakan tempat belajar anak usia dini, 4 taman kanak-kanak yang diperuntukkan bagi anak usia prasekolah, 3 sekolah dasar yang menjadi tahap awal pendidikan formal, dan 1 sekolah menengah pertama yang menjadi tingkat selanjutnya setelah sekolah dasar. Dengan adanya fasilitas pendidikan ini, diharapkan masyarakat di Desa Jatisari dapat mengakses pendidikan yang lebih baik dan juga berkualitas untuk generasi muda. Selain fasilitas pendidikan, Desa Jatisari juga memiliki fasilitas kesehatan yang cukup lengkap. Terdapat beberapa fasilitas kesehatan di desa ini, seperti pos kesehatan desa, pos pelayanan terpadu, dan pusat kesehatan masyarakat, yang siap melayani warga desa dan sekitarnya. Desa Jatisari memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Salah satunya adalah pengembangan agroporang sebagai edukasi dan pengembangan tanaman porang. Melalui agrowisata edukasi, masyarakat dapat belajar cara menanam, merawat, hingga memanen tanaman porang dengan baik. Selain itu, di desa ini juga terdapat berbagai UMKM yang turut mendukung perekonomian masyarakat, mulai dari industri kreatif, kuliner, hingga kerajinan tangan. Hasil-hasil produksi UMKM ini juga dijual di pasar-pasar lokal maupun ekspor ke luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsi sebagai Ketua UMKM di Jatisari ini. Awalnya saya seorang perempuan, bisa saya harus pulang ke desa karena suatu hal. Ya, di situ saya berpikir, nanti saya mau berusaha apa, dan ternyata alhamdulillah kami meneruskan usaha ibu saya, yaitu produksi emping. Saya merekrut teman-teman untuk bisa berproduksi. Dan setelah itu kita bina, tapi masih selingkup RT untuk berwirausaha. Kita yang memberikan bahan baku, teman-teman yang mengerjakan, kita jual bersama-sama. Dan setelah ada kemajuan di lingkup RT, kita kembangkan ke lingkup dusun, Mas. Kita rekrut untuk ibu-ibu yang produktif,
untuk berusaha berwirausaha, belajar bersama di situ. Di desa mengadakan perizinan INB, berkolaborasi dengan IMAPRAS untuk memajukan UMKM di Jatisari. Setelah itu muncullah UMKM baru bermunculan. Ternyata di Jatisari itu ada 300 sekian UMKM yang ber-INB itu. Dan kita selalu berkoordinasi mulai kuliner, dari makanan ringan sampai makanan basah serta jasa. Kita rekrut jadi satu, jadikan UMKM Jatisari, dan kita saling berkolaborasi untuk memasarkan produk-produk Taman Salikum Jatisari. Dan selain itu, nanti kita bina UMKM itu dengan perizinan produk. Nanti disosialisasikan, itu menjadi harapan saya untuk memajukan UMKM Jatisari. Dari pihak desa sendiri sangat mendukung usulan-usulan yang kami ajukan untuk kepentingan UMKM itu sendiri. Sedangkan di sektor pertanian umum, masyarakat Desa Jatisari telah terbiasa menanam berbagai jenis tanaman pangan dan sayuran, seperti padi, jagung, ubi, cabai, dan masih banyak lagi. Semua hasil panen tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri atau dijual di pasar. Dukungan pemerintah serta semangat warga desa yang tinggi diharapkan dapat terus memajukan sektor pertanian dan UMKM di Desa Jatisari. Selain memiliki potensi alam yang indah, Desa Jatisari juga memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang patut untuk dijaga dan dilestarikan. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh Desa Jatisari adalah kelompok kesenian Bedigas Laras, Ladrang Syafaat, dan Sanggar Tari Cempaka Putri. Di desa ini, kegiatan ekonomi masyarakatnya sangat bervariasi. Mayoritas hidup warganya bergantung pada sektor pertanian seperti bercocok tanam berupa padi, jagung, serta tanaman lainnya. Selain itu, terdapat juga sektor barang dan jasa yang cukup berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudaraku sekalian, sama warga masyarakat Jatisari dan para pemirsa serta pendengar dukungan. Perkenalkan, nama saya Teguh Subroto, Kepala Desa Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Desa Jatisari itu menurut IDM, Indeks Desa Membangun, mempunyai status desa yang tertinggi. Status desa itu kan ada 3, yaitu berkembang yang paling bawah, kemudian maju yang paling tinggi adalah mandiri. Desa Jatisari termasuk desa mandiri dari 3 desa di Kecamatan Jatisrono. Kenapa begitu? Karena Jatisari itu pendekatan akses. Akses apa itu? Akses kesehatan dengan pemerintahan kecamatan serta kabupaten, kemudian pendidikan, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain, transportasi mudah, serta beberapa hal pendukung yang lainnya, sehingga mendukung status desa itu menjadi desa mandiri. Saya sebagai Kepala Desa Jatisari berharap banyak tentang desa kita ke depan. Mau dibawa ke arah mana desa kita, karena status kita itu desa mandiri yang notabene itu dekat dengan fasilitas, dekat dengan kemudahan sarana transportasi, kemudian sarana edukasi dengan lembaga pendidikan, sarana kesehatan dengan puskesmas, kemudian status kependidikan dari warga masyarakat lumayan banyak dan tinggi. Maka dari itu sebenarnya Desa Jatisari mempunyai potensi menggali diri, potensi yang lebih maju daripada desa-desa yang lain. Kenapa? Karena potensi daripada sarana prasarana yang lebih lengkap dan lebih bagus, lebih dekat dengan fasilitas tadi. Maka kita tertuntut, ayo masyarakat semuanya, termasuk bagi kalangan anak-anak muda, siswa dan pemuda semuanya, ayo kita semakin bersemangat untuk memajukan Desa Jatisari. Demikian. Kenapa? Karena memang kita harus termotivasi dengan sarana prasarana. Jangan sampai kita mempunyai sarana dan prasarana yang mudah, yang lengkap, yang dekat, tapi kemudian stagnan dalam kegiatan perkembangan pembangunan. Saya sendiri sebagai kepala desa tertuntut bagaimana meningkatkan kinerja pemerintah desa, bagaimana meningkatkan hasil pendapatan masyarakat desa dengan membuat program-program yang mendukung ke arah ekonomi kerakyatan. Misalnya UMKM, misalnya budidaya-budidaya, misalnya lagi industri kreatif, misalnya lagi pertanian dan lain sebagainya. Sehingga semua potensi SDA dan SDM-nya nanti maju bersama-sama. Dengan potensi ini, teman-teman semuanya, kita tertuntut untuk lebih maju lagi.
Maka sekali lagi ayo saya mengajak kepada semuanya untuk lebih semangat lagi, mempunyai kinerja dan semangat baru, mempunyai motivasi untuk membangun diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Pada akhir-akhir masa jabatan saya lebih semangat untuk membangun, semangat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Semoga nanti akhir masa jabatan saya mempunyai sesuatu yang bisa saya ukir, saya tinggalkan kepada warga masyarakat sekitar. Terima kasih, itu yang saya bisa sampaikan. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama, menyandang status desa mandiri tadi benar-benar terwujud menjadi desa dan masyarakat mandiri dan madani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.